belum selesai itu hadisnya. Yang kita minta afwa wal afiyah itu fid dunya wal akhirah. Ketika kita masih ada di dunia, kita minta kepada Allah mohon ampunnya, mohon segala kecukupan, mengisi kehidupan, agar ibadah kita dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Fa innaka idza utitahuma fid dunya summa titahuma fil akhirah faqad aflahta. Jika yang kita minta kepada Allah diberikan cuma di dunia, tapi di akhirat kita nggak dapat, maka yang kita minta afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Kita minta mohon ampun kepada Allah, dosa dan kesalahan kita diampuni, segala kecukupan kita untuk mengisi kehidupan Allah berikan. Maka kalau dunia kita dapat apa yang kita minta kepada Allah, di akhirat kita dapat apa yang kita minta kepada Allah, faqad aflahta, maka sungguh bahagia. Ya wasi'al ya Allah ya jawaz lana bil murad bil wali bil ishaq habib Allah bin alawi al haddad andai maqasidana firlana madha ya wasi'al يا حنان يا منان جد لنا بالغفران بالولي وبالعرفان حبيب حبيب عمر شكران بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا واسع الكرم مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الدعاء ان تسال ربك العفو والعافيه في الدنيا والاخره فانك اذا أعطيتهما في الدنيا ثم أعطيتهما في الآخرة فقد أفلحت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقات أن تشبع كبدا جائعا. والله أعلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi akramana bil iman wa a'azzana bil islam
Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Anam wa ala alihi wa ashabihi bararatil kiram. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, telah kita laksanakan kewajiban ibadah sholat maghrib berjamaah. Dilanjutkan dengan kewajiban yang kedua, thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah beri kita ilmu manfaat, taufik dan hidayat, ridha dan inayat, sehat dan afiat. Bil khusus Al-Mukarram Haji Fauzi Bowo, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, afdalud du'ai an tas'ala rabbakal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Fa innaka idza utitahuma fid dunya summa utitahuma fil akhirah faqad aflahta. Di antara doa-doa yang dipanjatkan oleh manusia yang diminta kepada Allah, doa yang paling afdol, doa yang paling baik, minta kepada Allah diampuni segala kesalahan dan dosa. Allah Maha Pengampun. Lau alimtumul khotoya hatta mala'atis samawati wal ardh summa nadimtum fataballahu alaikum. Seandainya manusia tahu dosa dan kesalahannya sebanyak 7 lapis langit, 7 lapis bumi, summa nadimtum fataballahu alaikum, dia menyesali perbuatan dosanya, berjanji tak akan mengulanginya, dia bertobat kepada Allah, fataballahu alaikum, Allah Ta'ala terima tobatnya. Dulu dalam sebuah hadis yang cukup panjang, ada hikayat, ada orang dosanya itu karena membunuh. Jumlah orang yang dibunuh itu 99. Dia cari orang yang bisa memberi arahan. Dia mencari orang yang bisa memberi petunjuk apakah dosa dan kesalahannya dimaaf oleh Allah. Dia cari dari kampung ke kampung. Bertemulah dengan seseorang. Ketika ia tanya, apakah Tuhan Maha Pengampun? Apakah Allah memaafkan kesalahan saya? Apa salahmu? Aku sudah membunuh orang 98.
Wah, udah kebanyakan, ditancap lagi tuh orang. Jadi 99. Cari lagi, ketemu seseorang yang bisa memberikan ketenangan. Allah Maha Pengampun, sebanyak apapun dosamu, Allah Maha menerima taubat hambanya. Tapi kau harus jalan ke sana. Di sana ada orang yang bisa membimbingmu untuk bertobat. Belum sampai ke rumah yang dituju, terjatuh di tengah jalan. Kepalanya membentur batu, menghembuskan napas terakhir. Maka malaikat rahmat dengan malaikat azab berebut ini untuk masing-masing dibawa. Allah perintahkan Jibril, Jibril, coba kau lihat. Jibril itu di antara malaikat-malaikat, Jibril itu jenderalnya. Tapi nggak pernah nembak anak buahnya. Jibril, coba kau lihat no anak buahmu sedang berebut. Coba kau turun. Coba kau tengahi. Kata Jibril, hai malaikat, kau berebut apa? Ini. Kata Jibril, supaya tidak ada ketersinggungan di antara kalian berdua. Coba kau ukur orang ini lebih dekat kepada tempat yang ia tuju mau bertobat atau lebih dekat dengan rumahnya. Coba dimeterin. Semeternya 200 juta kali itu. Begitu diukur, dimeterin, ternyata lebih dekat kepada tempat yang ia mau minta bimbingan untuk bertobat kepada Allah. Maka orang itu menjadi milik malaikat rahmat Allah. Itulah yang dikatakan oleh Nabi. Ada orang masuk surga bukan karena sholatnya, bukan karena ibadahnya, bukan karena puasanya, juga bukan karena harta yang ia sedekahkan di jalan Allah. Tapi ia masuk ke surga berkat rahmat Allah. Jadi sebaik-baik di antara doa yang kita panjatkan adalah doa yang kita baca, Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wa nas'aluka dawamal afiyah wa nas'aluka syukra alal afiyah wa nas'alukal ghina anin nas. Itu di antara doa yang paling baik di antara doa-doa yang ada. Afdalud du'a antas ala rabbakal afwa wal afiyah. Belum selesai itu hadisnya. Yang kita minta afwa wal afiyah itu fid dunya wal akhirah. Ketika kita masih ada di dunia, kita minta kepada Allah, mohon ampunnya, mohon segala kecukupan, mengisi kehidupan, agar ibadah kita dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Fa innaka idza
utitahuma fid dunya summa titahuma fil akhirah faqad aflahta. Jika yang kita minta kepada Allah diberikan cuma di dunia, tapi di akhirat kita nggak dapat, maka yang kita minta afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Kita minta mohon ampun kepada Allah, dosa dan kesalahan kita diampuni, segala kecukupan kita untuk mengisi kehidupan Allah berikan. Maka kalau dunia kita dapat apa yang kita minta kepada Allah, di akhirat kita dapat apa yang kita minta kepada Allah, faqad aflahta, maka sungguh bahagia. Kalau bahagia di dunia temporer, sementara. Di dunia tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi. Mad dunya bibaqiyatin walakin nufarikuha bimautin wantiqali. Di dunia ini tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi. Semua Allah Ta'ala akan pisah. Anak Allah Ta'ala akan pisah dengan orang tua. Istri Allah Ta'ala akan pisah dengan suami. Kakek Allah Ta'ala pisah dengan cucu. Dengan apa dipisahkannya? Bimautin wantiqali, dengan kematian dan berpindahnya dari alam dunia ke alam akhirat. Beberapa hari yang lalu ada seorang kakek, sedihnya luar biasa karena ditinggal cucu kesayangannya dengan kejadian yang sangat tragis. Ketika mobil kontainer setelah turun dari flyover Kranji Bekasi, entah pengemudinya ngantuk, entah remnya blong, entah ia menghindar karena ada puter balik, tahu-tahu itu kontainer yang ukuran besar tiba-tiba berputar balik menghantam anak-anak SD yang baru keluar akan pulang sekolah. Jumlahnya yang meninggal dunia di lokasi hampir belasan, belum termasuk yang dewasa. Ada kisah seorang kakek, cucu kesayangannya menjadi korban. Itu terjadi baru sekitar 10 hari mengawali bulan Sopar. Bulan Sopar itu di antara 12 bulan dalam setahun, berdasarkan keterangan bulan yang paling banyak Allah Ta'ala turunkan bala dan musibah. 2 hari setelah itu ada lagi, nggak jauh dari lokasi, seorang ulama, seorang kiai yang rajin walau usianya sudah cukup tua, tapi di setiap kali di Jakarta ada aksi-aksi, ini ulama, ini kiai selalu hadir.
Saya masih lihat dia ketika di depan kedutaan India. Ketika aksi di depan kedutaan India, beliau masih ada. Beliau naik ke mobil orasi. Saya ketemu juga ketika di depan kantor DPR RI. Waktu itu yang berkaitan dengan keberatan umat terhadap nilai-nilai Pancasila yang mau dirubah. Beliau naik ke mobil orasi. Baru beberapa hari yang lalu beliau berpulang ke rahmatullah dengan berita yang cukup membuat umat jadi bertanya-tanya, karena beliau berangkat pagi ngajar, diberitakan hilang karena tidak pulang dalam waktu 24 jam. Dicari, ditemukan sudah tidak ada nyawanya di dalam mobil. Posisi ada di tengah. Sementara dia mengemudi sendiri karena tidak jauh dari rumahnya dia ngajar. Itu juga musibah terbesar ketika keluarga itu mendapatkan keluarganya sudah tidak bernyawa. Namanya Kiai Haji Hisamuddin Mukhtar. Dia anak dari Kiai Haji Mukhtar Tobroni. 4 laki-laki semua jadi ulama. Kiai Haji Aminuddin Mukhtar, Kiai Haji Aminullah Mukhtar, Kiai Haji Hisamuddin Mukhtar, Kiai Haji Hisamullah Mukhtar. Semua 4 anak laki dari Kiai Mukhtar jadi ulama, jadi kiai. Dulu Kiai Mukhtar Tobroni ngajinya di Guru Marzuki Cepinang Muara. Seangkatan dengan Kiai Nur Ali, seangkatan dengan Syekh Muhajirin Amsar Ad-Dari, seangkatan dengan Kiai Haji Abdullah Syafi'i, Kiai Haji Zayadi, Kiai Hasbi, Kiai Haji Sasi. Itu sahabat di pesantren Al-Marzukiyah. Banyak musibah di bulan Safar. Maka perbanyak mendekatkan diri yang menciptakan musibah dan bala. Dulu ada seorang sahabat namanya Salim bin Auf. Salim bin Auf itu adiknya Abdurrahman bin Auf. Si Salim ini tulang punggung keluarga Auf. Masih muda, pekerja keras, pencinta Nabi. Setiap kali ada peperangan, si Salim ini selalu tampil terdepan. Begitu di bulan Safar ada peperangan, Salim salah satu di antara pasukan dari Nabi yang tertawan oleh kaum musyrikin. Auf menghadap kepada Nabi, "Ya Rasul, anakku sudah 2 minggu tidak kembali setelah ikut berperang. Dalam informasi yang aku dapat, beliau menjadi tawanan kaum musyrikin. Apa ada solusi untuk bisa mengatasi persoalanku ini?" Karena Salim adalah tulang punggung dalam rumah tangga. Dia yang mencari kehidupan untuk menghidupi keluarga. Kata Rasulullah, "Aktsiru min qauli la haula wala quwata illa billah." Perbanyak membaca la haula wala quwata illa billah. Kalau kita pikirkan apa hubungannya antara si Salim yang ditawan dengan bacaan la haula wala quwata illa billah.
Karena saat itu pemerintah yang berkuasa orang-orang kafir Quraisy. Tapi dengan doa, dengan zikir memiliki kekuatan. Si Auf dan si istri dapat arahan dari Rasulullah, pulang sampai di rumah langsung memenuhi apa yang Rasul berikan kepadanya untuk memperbanyak la haula wala quwata illa billah. Selang 3 hari kemudian keluarga terkejut, Auf tersejut. Si Salim pulang. Ditanya, Salim, bisakah kau bercerita sedikit kronologi kau keluar dari penjara? Bebas murni, bukan bebas bersyarat. Kalau bebas bersyarat nggak boleh keluar negeri, nggak boleh keluar kota, nggak boleh ceramah di depan umum. Sebulan sekali bikin laporan tertulis. Ini Salim bebas murni. Yang lebih terkejut orang tuanya, si Salim bebas tidak sendiri. Begitu Salim cerita, pada suatu malam seluruh pintu penjara terbuka, seluruh penjaga tertidur, maka semua tawanan keluar. Saat aku keluar, kata si Salim, aku lihat di gerbang sebelah kanan ada 50 ekor unta, ada 500 ekor kambing. Maka ketika aku keluar, itu onta ngikutin aku, itu kambing ngikutin aku. 500 ekor kambing, 50 ekor unta. Kenapa itu onta bisa ikut? Kenapa itu kambing bisa ikut si Salim? Ada yang menggerakkan, ada yang mendorong Allah Subhanahu wa ta'ala makhluknya yang berupa onta dan kambing untuk ikut kepada makhluknya yang bernama manusia. Salim bin Auf berkat keyakinan orang tuanya membaca la haula wala quwata illa billah. Maka jika kita membaca sesuatu, bacalah dengan penuh keyakinan. Jangan ada keraguan. Kata Allah dalam hadis qudsi, ana inda zonni abdi bi. Aku ini tergantung perasaan hambaku. Kalau dia enggak yakin, tidak akan aku berikan. Kalau dia yakin, akan aku berikan. Maka si Auf dan istrinya itu yakin apa yang diberikan oleh Rasulullah untuk memperbanyak membaca la haula wala quwata illa billah. Keluar dari berbagai macam persoalan. Maka ayatnya fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. 2 kali. 2 ayat ada 2 kalimat yang sama. Inna ma'al usri yusra. Yusronya disebut 2 kali. Dengan membaca la haula wala quwata, persoalan yang pertama bisa keluar dari penjara. Yusra yang kedua, persoalan ekonomi karena Salim tulang punggung itu 50 ekor unta, 500 ekor kambing. Yusra yang kedua. Itulah asbabun nuzul, latar belakang ayat itu turun
Di balik kesulitan Allah akan beri kemudahan. Kemudahan yang pertama bisa keluar dari penjara. Kemudahan yang kedua 50 ekor unta dan 500 ekor kambing bisa menyertai kebebasan sahabat yang bernama Salim bin Auf. Maka di bulan Safar setelah kita dapat informasi 1 bulan di antara 12 bulan yang banyak bala dan musibah, tidak ada solusi kecuali dengan kita mendekatkan kepada yang menciptakan musibah dan bala. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam afdhalus shadaqati antusbi'a kabidan ja'ian rahul Baihaqi an Anas. Hadis ini berkaitan dengan keutamaan dalam kita bersedekah. Kata Nabi, afdhalus shadaqati antusbi'a kabidan ja'ian. Sedekah yang paling utama itu di antara sedekah-sedekah yang ada, yaitu apabila kita bersedekah dengan orang yang sedang kelaparan. Orang lagi lapar jangan dikasih kartu sabar. Orang lagi kelaparan dikasih kartu sabar, enggak menutup kelaparannya. Maka kata Nabi, afdhalus shadaqati antusbi'a kabidan ja'ian. Sedekah yang paling utama, sedekah yang paling afdal apabila diberikan oleh orang yang sedang kelaparan. Jadi jika kita menjumpai orang yang sedang kelaparan, kita beri makan sekenyang-kenyangnya. Itu lebih utama, lebih besar pahalanya jika kita kasih baju, jika kita kasih sarung, jika kita kasih rekening. Kalau dikasih rekening, dia berupaya dulu datang ke bank. Kalau dia bisa untuk mencairkan, kalau di tengah jalan kehabisan napas, maka sedekah yang paling utama diberikan kepada seseorang itu saat orang itu sedang dalam keadaan lapar. Maka ketika kita melihat adanya fenomena musibah di negeri ini, ada kebakaran yang menghanguskan ratusan rumah warga, kebanjiran, mereka butuh makan. Saat itulah sedekah yang paling utama, yang pahalanya paling besar. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam afdhalus shadaqati ayyata'allamal mar'ul muslimu ilman summa yu'allimuhu akhahul muslim, rawahu Ibnu Majah. Masih di dalam kaitan sedekah yang paling utama. Kalau tadi sedekah yang berupa materi, yang berupa hissi. Hadis berikutnya ini sedekah yang berupa maknawi, berupa ilmu.
Kalau hissi makanan temporer, sebentar bakal habis. Ma'akalta fa'abnaita, yang kamu makan bakal busuk, bakal basi. Kalau nanti selepas kita sholat isya di Masjid Tangkuban Perahu, kita sebelum sampai ke rumah karena lapar, kita berhenti di rumah makan Sate Sop Aji Dudung di terminal Kampung Melayu dekat tangga penyeberangan. Sop banyak yang jual, soto banyak yang jual, tapi Aji Dudung ini sotonya pakai susu, pakai madu. Kita makan satu mangkok, satu porsi, satenya 10. Tapi itu tidak bertahan lama. Di perut kita enggak sampai 24 jam. Kalau malam kita makan, nikmatnya luar biasa. Besok pagi itu keluarnya baunya juga luar biasa. Ma'akalta fa'abnaita, yang kamu makan bakal basi, bakal busuk. Wa ma labista fa'amdoita, yang kamu pakai itu bakal rusak. Sendal setiap hari kita pakai, belinya di Cibaduyut, Bandung, yang 782.000. Pakai tiap hari, maka bawahnya akan menipis. Yang kita pakai bakal rusak. Motor sebagai alat transportasi kerja kita pakai setiap hari, olinya nggak diganti-ganti. Itu rantainya bisa kering, bisa putus saat kita pakai di tengah jalan. Berbahaya. Yang kita pakai bakal rusak. Wa ma labista fa'amdoita. Ada yang nggak bisa busuk, nggak bisa basi, nggak bisa rusak. Wa ma tasoddaqta fa'abqaita, yang kamu sedekahkan itu pahalanya tidak akan basi, tidak akan busuk, tidak akan rusak. Dia tetap dalam keabadiannya, tidak berkurang, justru bertambah. Kapan tuh pahala dari sedekah akan kita dapatkan? Nanti saat hari yang pasti terjadi, manusia tidak bisa menghindari yang namanya hari kiamat. Al-yawma tujzauna bima kuntum ta'malun. Pada hari itu ganjaran pahala yang enggak pernah bisa basi, enggak bisa busuk, enggak bisa rusak dalam keabadiannya, Allah Ta'ala simpan, nanti akan diberi kepada pemilik-pemiliknya. Dipanggil oleh malaikat yang menjaga untuk memberi ganjaran pahala. Dipanggil, Haji Cecep, jauh, maju ke depan Haji Cecep. Sahabat ada Haji Cecep? Ada. Ini simpenan pahalamu. Begitu banyak.
pahala dipegang oleh pemiliknya. Tapi walau kita memegang banyak, nggak ada keinginan orang lain untuk meminjam, karena hari itu ditutup keinginan untuk pinjam meminjam. Nafsi. Hari itu orang sibuk dengan urusan masing-masing. Maka yang tidak pernah basi, tidak pernah rusak, tetap dalam kesempurnaan adalah pahala dari sedekah, pahala dari amal soleh. Maka ini yang berkaitan dengan sedekah yang tidak bisa dipegang oleh panca indera, sedekah ilmu. Gak bisa dilihat. Ilmu itu seperti apa? Abstrak. Ilmu bisa dilihat dari pemiliknya. Jika dia ibadahnya rajin, karena didorong oleh ilmu pengetahuan. Dia loyal dalam kebaikan karena ilmu pengetahuan. Dia ingin mendapatkan dengan panggilan orang dermawan, orang yang suka membantu, suka berbagi, suka sedekah. Dermawan itu nama pohon, pohon yang ada di surga. Kata Nabi, as-sakha syajaratun min asjaril jannah. Dermawan itu nama sebuah pohon yang ada di surga. Aghsanuha mutadalliyatun fid dunya. Yang rantingnya memanjang sampai ke dunia. Faman akhadha, siapa yang berpegangan kepada ranting pohon dermawan, qadahu ilal jannah. Pada hakikatnya orang dermawan di dunia itu dia sedang berpegangan kepada ranting pohon dermawan yang ada di sorga. Rantingnya yang memanjang itu akan membawa orang-orang dermawan ilal jannah, ke dalam sorganya Allah. Ternyata pohon itu tidak hanya di surga, di neraka juga ada. Di neraka ada nama pohon al-bakhil. Al-bakhil syajaratun min asjarin nar. Bakhil itu nama sebuah pohon yang ada di neraka. Aghsanuha mutadalliyatun fid dunya, yang cabangnya juga memanjang sampai ke dunia. Maka jangan kaget jika di tengah kehidupan bermasyarakat ada orang dikenal sekampung itu orang yang bakhil, pelit, medit, koret, buntut gasiran, meredehese. Apalagi Ri? Pantat kuning. Gak ada Ri, masa pantat kuning. Pantat biru, gak ada yang kuning. Itu istilah karena ada orang di tengah kehidupan bermasyarakat pelitnya itu luar biasa. Sementara pelit nama pohon di neraka. Faman akhadha, maka barang siapa yang berpegangan kepada pohon bakhil, qadahu ilan nar, ranting itu akan membawa orang bakhil ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi hadis terakhir ini keutamaan sedekah yang sifatnya maknawi
yaitu ayyata'allamal mar'ul muslimu ilman, seseorang yang mengajarkan ilmu kepada saudara sesama muslim, summa yu'allimuhu akhahul muslim, kemudian setelah mendapatkan ilmu diamalkan dan diajarkan kembali kepada orang lain. Itu juga bagian daripada sedekah. Sebab kata Nabi, man kana lahu malun falyatasaddaq bimali. Siapa yang punya harta, sedekahlah dengan harta. Wa man kana lahu quwwatun falyatasaddaq biquwwatihi. Harta enggak punya, duit enggak punya, tapi ada satu kekuatan fisik saat ada proyek pengecoran masjid, ikut karena dia punya tenaga. Tenaga tidak punya, duit juga tidak punya, falyatasaddaq bi ilmi, maka sedekahlah dengan ilmu. Allah buka beberapa pintu bagi hambanya untuk berbuat baik dengan kemampuan masing-masing. Mudah-mudahan Allah beri kita ilmu manfaat, taufik dan hidayat, ridha dan inayat, sehat dan afiat, selamat di dunia, selamat juga di akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al auladana wa ahlana min ahli ilmi wa ahli ibadah wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.